Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu berupa kesehatan, kesempatan, kedamaian, keselamatan, kenyamanan. Semua itu adalah karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan perlu kita syukuri, insyaallah kita akan bisa melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat pada siang hari ini sebagaimana yang difirmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai, manakah dia orang-orang yang telah beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah pekerjaan untuk mengingat Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Sidang Jumat yang berbahagia, topik dari khotbah siang ini saya untuk mengingatkan diri saya dan juga hadirin semuanya, yaitu tentang hendaklah kita menjauhi judi dan narkoba. Jauhilah judi dan narkoba, karena bangsa ini akan baik apabila generasinya juga baik. Tegak rumah karena sendi, hilang sendi runtuhlah tangga. Tegak bangsa karena budi, hilang budi runtuhlah bangsa. Maka bagi umat Islam, akhlak budi pekerti adalah nomor satu. Bahkan tolok ukur parameter keimanan kita diantaranya adalah kita peduli sesama. Kalau Nabi mengatakan orang tidak beriman apabila tetangganya kelaparan, dia bisa kekenyangan tidur nyenyak. Nah, ini artinya kita juga harus memperhatikan sesama insan atau sesama manusia. Nah, oleh karena itu
yang berhubungan dengan berita yang viral saat ini, bahayanya narkoba, bahayanya judi online, dan lain sebagainya, yang semua itu oleh Allah Ta'ala suruh menghindari atau suruh menjauhi. Apabila Allah memberikan hukum yang dimana sesuatu itu suruh menjauhi, itulah yang terbaik untuk hambanya. Juga Allah apabila menyuruh hal itu baik, pasti juga baik untuk hambanya. Sebagai contoh misalnya, kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah, jangan melebihi batas. Kulu halalan thayyiba, makanlah yang halal lagi baik. Dari sisi makanan, kita disuruh makan yang halal yang baik. Halal yang dihalalkan zatnya, yang dihalalkan pencariannya oleh Allah Ta'ala. Thayyiba adalah yang baik sesuai umur, sesuai kebutuhan. Maka kulu wasrobu wala tusrifu, janganlah kamu, makanlah kamu dan minumlah, tapi jangan melebihi batas. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 31, sedangkan yang suruh makan halalan thayyiba tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ini sebagai contoh, ternyata kalau kita makan yang halalan yang baik, yang mudah didapat, mudah dicerna, sedangkan Allah sudah memberikan pada kita akal pikiran, bisa memikirkan mana itu yang baik, mana yang buruk untuk tubuh kita. Dan kita tidak boleh berlebihan dalam minum dan dalam makan, karena kalau berlebihan di tubuh kita akan menjadi sampah, sehingga yang terjadi mungkin kita akan kolesterol, akan asam urat, bahkan bisa jadi gula. Oleh karena itu, ini sebagai contoh bahwa Allah kalau memberikan larangan pasti ada manfaatnya untuk hambanya. Sebagaimana tentang judi dan narkoba yang identik dengan khamr, Allah sudah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 219, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabirum wa manafi'un lin-nasi wa ismuha akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka ma la yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatawakkalun. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr. Kalau narkoba juga identik dengan khamr atau yang memabukkan. Dan dikatakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Surat Baqarah ayat 219. Ini ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, maka suruh menjawab bahwa narkoba dan judi online itu adalah dosa besar, ismul kabir. Walaupun ada sedikit manfaatnya, tapi dosanya itu lebih besar. Maka setelah ayat itu turun, sebagian ada yang masih sholat dalam keadaan mabuk, ada yang mungkin belum mengerti apa yang dibaca, sehingga turun ayat di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Saya ulang, surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang telah beriman, sesungguhnya narkoba termasuk juga khamr
dan judi, walaupun itu juga judi online, semua itu adalah di rijesun, termasuk azlam, mengundi nasib dengan anak panah dan sebagainya adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah, fajtani buhu, ini fi'il amr, perintah, maka jauhilah, la'alakum tuflihun, apabila kamu menjauhi, agar supaya kamu itu menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang menang. Nah, tidak cuma yang berbahagia, maka di ayat 91-nya di sini disebutkan, innama yuridus syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah bal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran mengkonsumsi narkoba dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Tidak cuma yang berbahagia, Allah sudah jelas-jelas melarang, ya, melarang. Itu artinya kalau kita menjauhi dalam fi'il amar tadi, supaya kita suruh menjauhi, hendaklah kita juga menjauhi. Mendekat pun jangan. Maka karena dia itu, yang perbuatan itu adalah perbuatan syaitan, dan syaitan itu selalu menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian di antara orang-orang yang mengkonsumsi narkoba dan judi online. Maka sebagai solusi, mari kita buka, kita cermati surat Al-Mudaththir mulai dari ayat 1 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang berselimut. Ayat ini bisa dipahami waktu kita tidur malam, supaya kita bangun, kita lepas selimut kita. Tapi secara hakikat bahwa manusia yang jiwanya, pikirannya masih ada kekotoran, masih suka judi, minum khamr, narkoba dan sebagainya, itulah selimut rohani yang kotor, itu harus dilepaskan. Maka kita harus melepaskan selimut-selimut rohani yang ada di pikiran kita, baik itu yang buruk-buruk dalam pikiran kita, sakit hati, dendam, kecewa, iri, marah, dan lain sebagainya, harus kita lepaskan selimut-selimut yang negatif dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Fa'anzir, bangunlah, berdirilah, dan ingatkanlah, berilah peringatan. Maka kita harus memberi peringatan kepada diri kita masing-masing dulu. Kita beri peringatan kepada diri kita. Setelah kita bisa melaksanakan peringatan itu, kita akan memberi peringatan kepada sahabat yang lain. Barabbaka fakabir, maka Rabb engkau Tuhan kau agungkanlah. Mungkin selama ini yang kita agung-agungkan adalah kendaraan kita, yang kita agung-agungkan rumah kita, yang kita agung-agungkan mungkin anak istri kita, ataupun sawah ladang kita. Tapi oleh Allah kita suruh mengagungkan hanya Rabb atau Tuhan. Rabb adalah pemelihara kita semua. Wa thiyabaka fatahhir, maka pakaianmu sucikanlah. Ini juga bisa dipahami hanya pakaian yang jasmani itu mudah kita pakai, renso, pakaian sebagainya. Tapi di sini juga pakaian yang ada di rohani kita, virus-virus rohani, penyakit jiwa, yang diantaranya adalah penyakit jiwa adalah penyakit malas, sehingga dia suka berjudi dan lain sebagainya. Itu harus kita lepaskan, kita bersihkan. Kadang kita punya kekotoran
itu orang lain yang ngerti kotoran kita. Kita tidak ngerti kotoran kita yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, itulah perlu kita juga minta nasihat kepada sahabat kita semuanya. Dan selanjutnya warujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Nah, ini juga kita mengingatkan bahwa perbuatan dosa, narkoba, judi online adalah perbuatan dosa, maka suruh meninggalkan. Wala tanun taksir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Kalau orang judi itu memberi sedikit tapi mintanya lebih banyak, itu juga dilarang. Maka sebagai solusi kita harus bangkit kesadaran kita, bangkit jiwa kita, untuk bangkit keinsafan kita, untuk diri kita ini tahu bahwa diri kita adalah makhluk yang oleh Allah diberikan roh. Sejatinya kita adalah makhluk rohani yang diberi fasilitas tubuh, dan itu harus bisa mengantarkan kita tetap dalam kesucian kepada Allah Ta'ala. Karena waktu kita di kehidupan itu, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Jawab kita adalah qalu bala sahibna. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhanku, saya menyaksikan. Nah, itulah kita dalam keadaan suci bersih. Maka kita saat ini harus selalu dalam keadaan suci dan bersih jiwa kita, sehingga nanti suatu saat kembali pada Allah sebagaimana kita dalam kehidupan itu dalam keadaan suci bersih, tidak ada halangan untuk kembali pada Allah Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari judi online, kita dijauhkan dari narkoba yang bisa merusak diri kita, merusak keluarga kita, dan merusak masyarakat kita. Oleh karena itu, sebagaimana di depan sudah saya sampaikan bahwa tegak rumah karena sendi, hilang sendi, runtuhlah tangga. Tegak bangsa karena budi, hilang budi, runtuhlah bangsa. Semoga Allah membimbing kita, yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberikan petunjuk semesta rohani kepada siapa yang dikehendaki, siapa yang dikehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al-amilin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illallah wal azizul hakim. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin.